Hai semua, assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya akan membuat kue lapis pandan yang rasanya enak, manis, legit, kenyal-kenyal gitu ya bun. Nah, tanpa lama-lama yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Dan resep ini bisa dijadikan untuk ide jualan ya bun. Yuk langsung simak videonya hingga akhir. Nah, yang pertama siapkan panci lalu rebus air santan sebanyak 1500 ml. Nah, ini saya peras dari satu buah kelapa ya bun. Nah, ini akan direbus agar kue lapisnya nanti tidak cepat basi. Nah, ini saya udah tuang. Yang satu kemasan di gelas takar yang pertama adalah 1000 ml dan yang kedua adalah 500 ml ya bun. Jadi jumlah totalnya 1500 ml. Nah, jangan lupa tambahkan 2 lembar daun pandan agar rasanya lebih wangi. Dan ini dimasak hingga mendidih sambil diaduk-aduk. Nah, kalau udah mendidih, meletup-letup seperti ini, tandanya santan udah matang. Kemudian matikan api dan diangkat. Agar lebih mudah dingin, saya akan pindahkan ke wadah yang lebih besar dan juga rata ya bun. Nah, untuk langkah berikutnya, siapkan wadah, masukkan gula pasir sebanyak 380 gram atau sesuai selera. 1 bungkus vanili bubuk ukuran kecil, setengah sendok teh garam, masukkan 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 125 gram tepung beras rose bran, 50 gram tepung terigu protein sedang. Nah, semua bahannya ini akan saya aduk terlebih dahulu supaya tercampur dengan rata. Dan kalau udah tercampur rata, santannya ini udah hangat kuku ya bun atau udah dingin. Jangan langsung panas-panas, didiamkan dulu di suhu ruang ya. Nah, ini udah dalam keadaan suhu ruang, udah dingin air santannya. Dituang sedikit demi sedikit ke dalam wadah sambil diaduk. Tujuannya memasukkan air santan sedikit demi sedikit agar adonannya jadi lebih mudah tercampur ya bun. Diaduk hingga semua bahan tercampur hingga rata pokoknya ya bun. Hingga tangan kita pegal. Nah, ini air santannya sesudah direbus volumenya menjadi 1400 ml. Dan untuk santan yang digunakan sebanyak 1300 ml ya bun. Dan ini adonannya dibagi dua. Dan yang satu adonan saya beri pasta pandan atau pewarna hijau secukupnya saja. Sambil diaduk rata seperti ini, lalu sisihkan. Dan untuk adonan yang putih akan saya beri pewarna makanan cap kupu-kupu. Saya akan beri setengah sendok teh saja dan akan dilarutkan air hangat sebanyak 1-2 sendok makan. Nah, ini agar lebih mudah larut ya bun untuk melarutkan pewarna makanan yang warna putih. Nah, ini dimasukkan ke dalam adonan kemudian diaduk hingga tercampur rata. Dan kalau udah kedua adonan ini siap untuk dituang ke dalam loyang. Untuk ukuran loyangnya saya menggunakan 18 x 18 tinggi 7 cm yang udah diolesi dengan minyak goreng seluruh permukaan loyang. Dan saya akan tuang yang pertama adonan yang putih dulu sebanyak 150 ml. Nah, ini siap untuk dikukus. Dan sebelumnya sudah saya panaskan panci kukusan selama 10 menit. Airnya udah mendidih dan uapnya juga udah banyak. Nah, masukkan loyang berisi adonan dan akan saya kukus selama 15 menit untuk adonan yang pertama.
Nah, lalu kita tutup pancinya dan jangan lupa kalau menggunakan panci seperti saya, panci biasa, untuk melapisi tutup pancinya ya bun, karena supaya air kukusan tidak menetes ke kuenya. Nah, untuk api yang digunakan kecilnya seperti ini, kita tunggu 15 menit. Dan setelah 15 menit dikukus, buka tutup panci. Nah, ini udah tidak lengket adonan yang pertama. Kemudian timpah adonan yang kedua yang warna hijau sebanyak 100 ml dan akan saya kukus selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit buka tutup panci. Ini untuk adonan yang ketiga, lapisan yang ketiga. Dikukus lagi ya bun selama 7 menit. Jadi per lapisnya itu dikukus selama 7 menit. Nah, kalau untuk adonan yang pertama tadi kan 150 ml ya bun, jadi mengukusnya selama 15 menit agar lebih matang. Nah, setelah 7 menit dikukus, buka lagi tutup panci, timpah lagi dengan adonan yang warna putih. Jadi seterusnya begitu ya bun, hijau, putih, hijau, putih, hijau, putih hingga akhir. Dan per lapisnya jangan lupa ya bun, dikukus selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit lalu kita angkat lagi tutup pancinya. Tuang lagi adonan yang warna hijau. Nah, lakukan seperti ini ya bun, jangan lupa volume adonannya sebanyak 100 ml ya bun. Nah, kita tunggu hingga matang. Nah, ini dia bun adonan yang keberapa, ini udah banyak. Buka tutup panci. Nah, ini adonan yang terakhir yang warna hijau. Di sini ada 200 ml, saya akan tuang saja semuanya. Nah, untuk adonan yang terakhir saya akan kukus selama 30 sampai 35 menit ya bun. Karena ini memerlukan waktu yang panjang cara buatnya, tapi insya Allah hasilnya akan memuaskan. Nah, kita kukus kembali selama 35 menit. Tetap menggunakan api kecil ya bun. Nah, ini dia bun setelah 35 menit dikukus. Tuh, ini perjalanan yang sangat panjang ya bun untuk membuat kue lapis ini. Ini udah matang, lanjut saja diangkat dan tunggu hingga dingin. Setelah dingin, kue lapisnya akan saya sisir bagian pinggirannya seperti ini ya, agar tidak lengket dan juga lebih mudah mengeluarkannya dari loyang. Sambil ditekan-tekan seperti ini ya bun, mari kita angkat loyangnya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan alhamdulillah bun, ini hasilnya sangat cantik sekali ya. Warnanya juga sangat menarik. Dan tanpa lama-lama saya sudah melapisi pisau dengan plastik agar tidak lengket saat memotong kuenya ya bun. Nah, untuk tips memotong kue lapis ini harus dengan yakin ya bun, dan benar-benar ditekan. Jangan memikirkan sesuatu yang aneh-aneh, dipotong aja ini kuenya. Jadi membentuk lapisannya itu cantik seperti ini ya bun. Nah, ini kuenya udah jadi ya bun. Ini cocok banget buat ide jualan. Lapisannya terlihat rapi dan juga tidak lengket. Dan ini teksturnya kenyal-kenyal bun, tuh ditarik atau dilipat seperti ini tidak menimbulkan keretakan. Sangat cantik banget ya bun. Saya rasa ini seimbang dengan cara pembuatannya yang butuh kesabaran ekstra. Nah, potong kuenya sesuai selera. Di sini saya akan memotongnya seperti ini saja. Dan saya ambil satu potong bun. Mari kita lihat haskar hari ini. Dan tara, seperti ini dia ya bun hasil kue lapis pandannya. Saya rasa ini sangat cantik. Dari lapisannya juga terlihat sama rata ya bun. Nah, ini kenyal-kenyal banget.
Oke bun, jadi seperti ini ya, saya ambil sedikit saja dan mari kita lihat kue lapisnya. Saya tuh gemes banget bun, ingin lihat terus, kayaknya sayang untuk dimakan. Dan langsung saja kita belah kue lapisnya ya bun, tuh seperti ini, teksturnya lembut, kenyal-kenyal, dan juga anti lengket ya bun. Rasanya ini juga pasti enak. Tuh bener bun, ini rasanya enak, manis, gurih, dan juga legit. Dan saya juga akan belah kembali seperti ini ya bun. Pokoknya resep ini anti gagal, wajib dicoba. Dan untuk ide jualan, kalian semua bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP. Nah, kalau yang saya gunakan ini buat contoh saja ya bun, ini adalah ukuran 9x20, tapi agak kebesaran sedikit. Nah, kalau kalian mau beli plastik OPP menggunakan ukuran 8x18 ya bun, itu sangat pas banget untuk ukuran dengan yang saya buat. Oke bun, jadi di video ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih yang udah menonton. Insya Allah bertemu lagi di next video.